Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan membahas motivasi belajar siswa. Yang terdiri dari anggota saya, Putri Desyanti Marani dengan NIM 202260147. Saya Muhammad Habibur Rahman dengan NIM 202260181. Saya Jenny Auralia dengan NIM 202260179. Saya Jenny Auralia Januarte dengan NIM 202260155. Kami akan membahas tentang motivasi belajar, macam-macam model pembelajaran bermotivasi, contoh model pembelajaran bermotivasi, teori harapan nilai atau value expectancy theory, pengaruh-pengaruh yang berhubungan dengan keluarga, dan kesimpulan. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar dari kata motif yang berarti dorongan atau sebab seseorang melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Macam-macam model pembelajaran bermotivasi. 1. Kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi. 2. Afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, penilaian sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Baik, contoh model pembelajaran bermotivasi. Yang pertama itu pembelajaran kooperatif. Huda menerangkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan kerjasama siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 4-6 siswa. Pembelajaran kooperatif adalah suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberikan dorongan agar siswa bekerja sama selama proses pembelajaran. Berdasarkan kedua pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam sejumlah kelompok belajar yang heterogen yang saling bekerja sama dalam belajar. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah tim games, turnamen atau TG team. Next. Teori harapan nilai atau value expectancy theory. Yang pertama, harapan atau ekspektasi adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku atau suatu penilaian bahwa kemungkinan sebuah upaya akan menyebabkan kinerja yang diharapkan. Yang kedua, nilai atau valence merupakan akibat dari perilaku tertentu, mempunyai nilai atau martabat tertentu dalam kurung daya atau nilai motivasi bagi setiap individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, valence merupakan hasil dari seberapa jauh seseorang menginginkan imbalan atau signifikansi yang dikaitkan oleh individu tentang hasil yang diharapkan. Yang ketiga, pertautan atau instrumentalik adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama ekspektasi merupakan suatu yang ada dalam diri individu yang terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan atau keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan. Pengaruh-pengaruh yang berhubungan dengan keluarga. Menurut Sukma Dinata, faktor keluarga yaitu faktor dari luar diri siswa, baik faktor fisik maupun sosial psikologi yang berada pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Daliono,
tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, semua akrab atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. Kesimpulan, motivasi mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar antara seorang guru dan mahasiswa. Di dalam motivasi belajar, setiap individu bisa jadi tidaklah sama. Kita harus mengetahui arti motivasi itu sendiri agar kita dapat memahami arti dari motivasi itu sendiri dan dapat melaksanakannya ke dalam kehidupan kita. Adapun faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari faktor eksternal yang bersumber dari keluarga. Jika faktor eksternal sedang dalam keadaan baik, maka akan berdampak baik terhadap siswa, begitupun sebaliknya. Jika semua terbatasi, maka siswa siap meraih pencapaian yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.